Sobat Trader Indonesia dimanapun Anda berada, welcome back with me Liani. Hari ini tanggal 11 Januari 2023, ada 4 hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui, apalagi Bapak Ibu yang baru terjun di dunia business trading, dan Bapak Ibu yang masih basic di dunia trading. Ada 4 hal penting bagaimana cara kita profit konsisten dalam bisnis trading forex. Karena bisnis trading forex ini adalah bisnis yang paling simple tapi profitable dengan peluang keuntungan yang tanpa batas dan resikonya bisa diminimalisir dengan cara Bapak Ibu memahami bagaimana bisnis trading forex ini berjalan dengan baik. Oke, 4 hal penting yang akan saya sampaikan ini adalah untuk profit konsisten dengan teknik yang paling simple tapi profitable. Langsung aja. Oke, 4 hal penting untuk profit konsisten. Teknik dasar memulai trading untuk profit konsisten dengan teknik simple tapi profitable. Ini adalah hal penting ketika saya memberikan signal di grup privat Signal with Miss Chanli atau mengajarkan member yang masih basic. Saya menekankan 4 hal penting untuk bisa profit konsisten dengan simple. 4 hal penting untuk profit konsisten itu diantaranya adalah Bapak Ibu sebelum memulai bisnis trading forex atau Bapak Ibu yang masih basic di dalam dunia trading forex, jangan pernah luput dari yang namanya planning trading. Karena planning trading ini adalah termasuk di dalamnya tentang money management, cara kita transaksi, cara kita mengeluarkan modal, cara bagaimana kita untuk meminimalisir kerugian dengan transaksi yang paling aman. Lalu ada tentang teknik dasar basic atau teknik dasar atau basic, yaitu support dan resisten, serta ada pola candle dan sesi trading. 4 hal penting ini adalah yang perlu Bapak Ibu kuasai untuk bisa profit konsisten sebelum menggunakan teknik-teknik high end lainnya atau teknik-teknik expert lainnya. Next, planning trading di sini ada tentang money management. Money management itu termasuk di dalamnya modal, lot yang akan digunakan saat kita transaksi, target take profit, dan target stop loss. Jadi money management ini menyesuaikan dengan berapa besar balance yang akan kita transaksikan, berapa besar lot yang akan kita transaksikan, berapa target profit harian yang harus kita dapat, dan berapa persen dari modal yang sanggup kita keluarkan untuk menanggung kerugian jikalau analisa pada saat itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu setelah money management, Bapak Ibu tentu harus disiplin dengan money managementnya. Ketika kita sudah punya planning trading dengan lot sekian, dengan modal sekian, target profit sekian, stop loss sekian, Bapak Ibu harus konsisten disiplin menggunakan planning trading yang Bapak Ibu sendiri buat. Karena tidak bisa kita kesampingkan bahwa planning trading bagian money management itu yang paling mengutamakan kita baik atau suksesnya di dunia bisnis trading, di dunia bisnis apapun ya Bapak Ibu ya. Money management itu tetap nomor 1. Setelah money management, disiplinkan money managementnya dan konsistenkan money management yang Bapak Ibu buat. Karena rata-rata orang yang gagal dalam bisnis trading forex itu karena money managementnya yang selalu berubah-ubah atau tidak konsisten. Ada sifat serakah dan ada sifat di mana ingin balas dendam ketika kita menanggung kerugian saat itu. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu kesampingkan. Oke, di sini support resistennya pun simple. Teknik yang paling simpelnya itu adalah support resisten. Teknik apapun itu berasal dari yang namanya support resisten. Di sini biasanya aku ngajarin teknik support resisten itu adalah menggunakan horizontal line atau trend line seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambarnya. Lalu ada pasang garis ODP atau separator. Garis ODP itu adalah garis open daily price atau separator yang memisahkan trading hari ini dengan trading hari sebelum-sebelumnya atau yang akan datang. Lalu juga ada cara menandakan support resisten dengan jarum candle atau shadow candle serta dari body candle. Nanti kita akan langsung praktekkan di MetaTrader 5-nya. Biasanya aku nambahin juga yang namanya shape atau kotak untuk menandai area supply dan demand. Bagusnya menandai support resisten ini, kita juga bisa tahu di mana area-area supply dan demand-nya tersebut. Next, di sini ada pola candle. Oke, pola candle yang perlu Bapak Ibu ketahui itu bukan pola candle seperti candle doji, morningstar, engulfing dan sebagainya, tapi pola candle yang perlu Bapak Ibu pahami dan perlu Bapak Ibu ketahui yaitu ada pola candle, candle breakout, retrace, konfirmasi dan juga candle koreksi. Seperti gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Aku udah nandain beberapa candle, yaitu adalah candle pembentuk resisten, candle break, dan akhirnya retrace,
candle pembentuk support, candle breakout, dan candle konfirmasi. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar di sini, aku nandain support resistennya itu dari ujung shadow atau ujung candle ke body candle terakhir. Itu biasanya aku tandain sebagai area support dan resisten atau sebagai area supply dan demand. Lalu ada candle break yang akhirnya retrace. Kalau kita sudah nandain support dan resistennya, ternyata candle tersebut break, tapi close candle atau new candle-nya ada di bawah harga support atau resisten, di atas support atau resisten yang kita tandai, keluar dari area yang kita tandai, maka itu disebut retrace atau breakout. Dan di sini juga ada candle pembentuk support, serta ada candle breakout, dan candle lead, candle konfirmasi. Oke, next. Nah, ini yang paling terpenting juga sesi trading. Ketika Bapak Ibu sudah memasuki dunia trading, Bapak Ibu harus tahu sesi-sesinya ya. Sesi trading itu ada sesi Sydney, Tokyo, London, New York, dan berbeda jika kalau musim panas di Eropa. Berbedanya cuma sedikit aja. Ini tergantung pair yang akan kita transaksikan atau mata uang apa yang kita akan transaksikan. Karena biasanya kalau harga pembukaan di sesinya tersebut, fluktuatif harga mata uang tersebut bakalan tinggi. Misal Open London kita transaksi di Euro USD. Biasanya pergerakan Euro USD di sesi London itu lebih fluktuatif dibanding di sesi Asia ketika pagi hari. Seperti itu. Nah, di sini ada outlook SAU USD teknik 3 EMA expert. Let's go to the chart. Tapi sebelum ke SAU USD, di sini aku bakalan analisakan dan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menandai support resisten dan bagaimana cara kita transaksi menggunakan support resisten langsung dengan chart di GBP JPY. Oke, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, aku udah ngeluarin signal di grup privat signal itu dengan buy GBP JPY 1 lot di harga 161.027, SL-nya di 160.327 dan TP-nya di 161.727. Oke, cara nandain support resistennya seperti apa? Kita buka chart yang baru. Oke. Ini adalah chart yang baru ya Bapak Ibu, yang transaksinya juga masih ada. Kita hilangkan gridnya, kita pasang garis separator dengan CTRL-Y kalau Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC. Oke, setelah ini yang kita lakukan adalah lihat time frame H4. Karena kita tradingnya di sesi intraday atau kita tradingnya di intraday, teknik intraday, di mana kita transaksi di time frame H1 dan analisa di time frame H4. Cara nandain support resistennya itu adalah satu. Biasanya aku nandain shadow yang paling tinggi dan body candle yang paling rendah. Seperti ini. Lalu saya tambahkan insert object rectangle shape. Nah, seperti ini. Ini adalah area resisten terdekat untuk GBP JPY di hari ini. Ada di area harga 161.583 dan 162.359. Lalu support terdekatnya ada di area mana? Support terdekatnya kita tandai di pola candle pembalikan arah harga di hari sebelumnya. Di sini terjadi ada di area ini ya Bapak Ibu ya. Ujung shadow dan body candle. Kenapa enggak candle yang sebelumnya? Karena candle sebelumnya ada candle naik, tapi di sini konfirmasi pembalikan arah harganya ada di area harga 159.443 dan 159.993. Kita pindahin ke H1. Dan ini sesuai banget ya kalau kita pindahin ada di area body candle ini kalau kita tandai. Nah, ini cara kita nandain support resisten di time frame H4. Jadi udah kelihatan di sini ada area-area support. Kita pindahin dulu ke time frame H1. Biasanya kalau misalnya H4 itu terlalu jauh kita nandain support resistennya, di sini ada support resisten terdekat juga yang terbentuk di hari kemarin. Ini adalah candle pola candle pembalikan arah harga. Ketika turun, close candle-nya ke atas, dan ini adalah candle konfirmasi bahwa tren masih kuat naik. Kenapa kuat naik? Karena candle tinggi naik ini mematahkan candle turun sebelumnya, body candle turun sebelumnya. So, kita tambahin juga menggunakan object shape rectangle. Ini adalah area support terdekat untuk GBP JPY hari ini. Ada di area harga 160.317 dan 159.993.
Target kenaikan untuk GBP/JPY itu adalah mendekati resisten di harga 161583. Di sini aku udah open transaksi buy GBP/JPY dengan target TP 161727. Karena secara tren untuk GBP/JPY ini masih dengan kenaikannya. Kalau kita tandain support resisten terdekat, GBP/JPY hari ini itu sedang fase sideways. Artinya kalaupun turun hanya sampai support terdekatnya, kalaupun naik hanya sampai resisten terdekatnya. Seperti itu. Jadi cara nandain support resistennya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Simple sekali. Nah, oke, kita tambahkan untuk melihat tren terbesar harian pada saat itu, kita tambahkan EMA 125 sebagai penentu tren terbesarnya. Oke. Secara time frame H1 menggunakan teknik MA 125, karena candle berada di atas MA 125, maka trennya masih bergerak naik. Belum ada koreksi atau konfirmasi bahwa GBP/JPY ini akan berbalik tren dari naik menjadi turun. Jadi kita manfaatkan kenaikannya dengan ambil posisi buy GBP/JPY. TPSL sudah ada di layar Bapak Ibu, dan cara nandain support resistennya gampang banget, seperti itulah. Dan candle koreksi konfirmasinya pun seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelumnya, kalau aku nandain support resistennya itu dari ujung shadow ke body candle terakhir. Dan tambahin shape, itu bisa menjadi area support resisten terdekatnya. Secara simpel kita menggunakan teknik support resisten seperti ini. Cara nandainnya, baru kita tambahkan menggunakan teknik 3MA Expert, di mana teknik 3MA Expert ini adalah teknik yang bisa memberikan signal arah red kapan kita masuk market, kapan kita keluar market. So, secara simpelnya, itu adalah teknik yang biasanya saya pakai ketika saya analisa dan memberikan signal di grup privat signal with Miss Chanly. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan kalau Bapak Ibu belum mengerti dan paham, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Miss Chanly. Semoga bisa selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu di bisnis dunia trading. So, happy profit! Baik Bapak USD, TP-nya 30 pips atau di harga TP-nya di harga 1.32019. TP-nya udah, SL-nya 30 pips 1.31399. Saya ulangi untuk SL-nya di 1.31399. Udah? Buy Euro USD, lotnya terserah. Satu lagi, buka SAU USD atau gold atau emas. Udah profit semua? Biru profit? Teriak semuanya profit. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Didimax dong guys. Kalau misalnya trading signalnya langsung profit, kita teriak bareng-bareng. Boleh handphone di live semua, di live Facebook, IG, boleh di live. Kita OP bareng-bareng. Nggak usah banyak-banyak, lotnya 0,30. Sell Euro USD. Oke, TP-nya itu di harga 1.09082. Oke, SL-nya di 1.10112. Kita sama-sama profit. Saya minta semuanya langsung upload di WhatsApp signal dari Didimax malam ini profitnya berapa. Setuju nggak? Setuju ya? Besok saya kasih signal yang lebih banyak. A few moments later. Saya kasih akun investor secara cuma-cuma biar malam ini kita live bareng-bareng tahu hasilnya seperti apa. Akun real saya 33613004. Passwordnya sukses 777. Saya hanya akan bagikan malam ini aja. Nanti jam 12 bakalan saya ganti lagi. Sebelum saya kasih analisa,
Di privat class saya udah kasih sinyal sell SAUUSD. Kenapa sell? Kalau posisi di sekarang itu ambil posisi sell, bener nggak? Bener, karena udah dari tadi, udah dari siang itu SAUUSD naik. Sell SAUUSD, harga TP-nya di 1778. Welcome untuk profit, kita tinggal nunggu. Akun investor udah dibagiin, transaksi udah diikutin semua. Ini nggak ada tipu-tipu. Untuk Bapak Ibu yang pengen ikut kelas privat signalnya, itu tinggal siapin modal tradingnya. Pokoknya Bapak Ibu punya modal untuk trading, jangan sampai salah masuk kandang. Silahkan cari di Dimex, karena kita yang memberikan edukasi bimbingan secara gratis. Oh, gratis. Dengan Kapan signal lagi? 99% profit. Oke, sell SAUUSD di harga 1862. Target TP-nya 185800. Untuk SL-nya silakan targetin masing-masing. Sehari targetnya untuk signal privat ini adalah aku paling banyak ngasih signal 5 kali dalam satu hari, semua SAUUSD. Sistemnya cut profit dan averaging. Lot pertama yang harus dikeluarkan antara 0,2 sampai 0,30 Bapak, yang tadi kita bicarakan. Seperti itu. Buy SAUUSD TP 1813 udah mau down TP ya. Oke, tepuk tangan untuk yang ikut signal hari ini. Kita panen profit lagi insya Allah. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang masih pengen buy, tunggu turun dulu baru kita buy lagi. Tadi udah disebutin harga targetnya ya, 1816, 1820, 1825.